Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam kemuliaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai larangan ibadah tahajud atau qiyamul lail atau juga ibadah-ibadah lainnya saat malam Jumat bisa terkena hukum makruh, kata Rasulullah. Jadi larangan ibadah tahajud atau qiyamul lail atau ibadah-ibadah lain saat malam Jumat bisa terkena hukum makruh, kata Rasulullah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, larangan di setiap malam Jumat untuk dilakukan khususnya bagi umat muslim berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibahas pada kesempatan ini. Setiap malam Jumat terdapat beberapa anjuran yang baik untuk dilakukan, yang biasanya dapat menambah pahala untuk kebaikan di dunia dan akhirat, dan masih banyak hal-hal baik lainnya. Jika anjuran dalam Islam biasanya disebut dengan sunnah, maka larangannya disebut dengan makruh. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, lalu apakah larangan di setiap malam Jumat itu? Nah, masih jarang mengetahui terhadap larangan atau makruh untuk setiap malam Jumat menurut ajaran Islam.
Bahkan mungkin terdapat yang tidak sengaja melakukan tindakan larangan tersebut karena belum tahu ilmu dan hadisnya. Sebagaimana mestinya menjadi umat muslim yang taat, diharuskan bagi kita untuk mengikuti segala perintahnya dan juga menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikannya kepada kita semua umat muslim. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari dan mengikuti dari semua ajaran Rasulullah yang diberikan, termasuk larangan di setiap malam Jumat ini, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, jangan kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam atau juga tahajud, dan jangan kalian khususkan hari Jumat dengan puasa dari hari-hari lain kecuali bertepatan dengan puasa lain, misal puasa nazar atau puasa yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, penjelasan dari hadis tersebut yaitu dilarang melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail khusus setiap malam Jumat. Selain itu juga terdapat larangan amalan-amalan Islam lain seperti puasa, zikir, dan lainnya dikhususkan hanya setiap malam Jumat saja jika tanpa ada nazar atau sebab lain yang biasa dilakukan. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadis Rasulullah ini, saudara-saudariku, bahwasanya kita itu beribadah bukan hanya untuk malam Jumat itu saja. Jadi kita dimakruhkan kalau menjalankan ibadah seperti tahajud khusus malam Jumat saja, sedangkan malam-malam lain tidak. Itu yang dilarang. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, bahwa kalau kita beribadah atau melaksanakan qiyamul lail ataupun sholat tahajud ataupun zikir-zikir yang lainnya, tidak dikhususkan malam Jumat saja, dan di malam-malam lain juga, di sebelum malam Jumat atau sudah di malam Jumatnya atau di sesudah malam Jumat. Jadi di setiap malam hendaknya kita laksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jika sudah terlanjur melakukannya, untuk menghindari menjadi makruh dan melanggar larangan dari Nabi Muhammad SAW, dapat melakukan sholat tahajud dengan istiqomah di hari-hari berikutnya sesuai dengan penjelasan yang terdapat di halaman bincang syariah yang merujuk dari penjelasan Ibnu Hajar al-Hatami dalam Tuhfa al-Muhtaj sebagai berikut, yang artinya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, dan makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyam, maksudnya dengan sholat, karena larangan yang dalam hadis Muslim. Berdasarkan penjelasan dari kitab Matan atau Minhaj al-Abidin, dapat diikuti untuk menghilangkan tindakan makruh atau larangan pada setiap malam Jumat tersebut, yaitu dengan menambah sholat malam atau tahajud lagi di sebelum atau sesudah malam Jumat. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi perlu kita pahami bahwasanya dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah qiyamul lail, tahajud, atau ibadah-ibadah lain seperti zikir, ya,
Jangan kita khususkan hanya malam Jumat saja, tetapi di malam-malam lain juga hendaknya kita kerjakan, kita lakukan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan mengetahui ya larangan yang dilakukan, ya larangan yang kita kerjakan saat malam Jumat, ya bisa terkena hukum makruh kata Rasulullah. Mudah-mudahan hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah hendaknya kita lakukan secara istiqomah di setiap malamnya. Jadi tidak hanya kita beribadah malam Jumat saja, ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.